Halo MotoGP lovers. Kali ini Sport Corner akan menyajikan berita MotoGP terupdate dan terhangat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya jika Anda menyukai video ini. Berikut berita MotoGP yang Sport Corner sajikan untuk Anda. Jorge Lorenzo bertaruh Marc Marquez akan juara dunia. Sejumlah pihak meyakini Marquez akan menjadi kandidat juara dunia MotoGP 2024. Termasuk legenda MotoGP, Jorge Lorenzo yang bertaruh untuk Marc Marquez yang akan menjadi juara MotoGP musim depan. Prediksi itu muncul setelah ex-pembalap Repsol Honda tersebut meraih hasil yang impresif pada tes di sirkuit Valencia. Marquez tidak akan mendapatkannya dengan mudah, tapi jika saya harus bertaruh, saya akan bertarung dengan memegang Marquez. Saya memegang Marquez untuk menjadi juara dunia. Saya pikir dengan melawan pembalap yang sudah mengetahui motor Ducati dan lebih muda darinya, akan membuat sedikit rumit bagi Marquez. Jika dia tidak mengalami nasib sial, dia hanya perlu melihat apa yang sudah dilakukan Alex Marquez, ucap Lorenzo. Lorenzo juga menyoroti pebalap MotoGP lainnya, yakni Pedro Acosta. Lorenzo yakin pembalap rookie itu menjadi salah satu kuda hitam di MotoGP musim depan. Menurut Lorenzo, Acosta memiliki kemiripan dengan Marc. Dirinya mengatakan, mereka mirip tapi memiliki perbedaan. Acosta memiliki perbedaan dengan Marc. Pedro Acosta merupakan pembalap yang tidak suka jatuh, lebih sadar akan risiko. Dia melakukan berbagai hal dengan cara yang lebih terkontrol. Sedangkan Marquez adalah sosok yang agresif dan berani mengambil risiko. Dia ingin menang dalam keadaan apapun dan dengan cara apapun. Dia tidak pernah puas, bahkan jika dia merasa tidak nyaman dengan motornya, bahkan jika dia tidak menyukai sirkuitnya. Ujar Lorenzo dilansir dari ALS. Razlan Razali bongkar alasan Yamaha tolak Alex Marquez. Mantan bos Petronas Yamaha dan RNF Aprilia, Razlan Razali, membongkar alasan Yamaha menolak kehadiran Alex Marquez di MotoGP 2019. Begitu juga Marc Marquez yang membongkar rahasia tersebut. Dalam sebuah dokumenter yang dirilis DAZN, Razlan menceritakan tim Petronas Yamaha sebenarnya sudah mendapatkan tanda tangan Alex Marquez sebagai pembalap tim pada 2019. Kami sebenarnya sudah tanda tangan kontrak merekrut Alex Marquez, tapi kemudian Yamaha mengatakan tidak. Tidak boleh ada anggota keluarga Marquez yang bisa berada di Yamaha, ucap Razlan. Petronas Yamaha pada akhirnya menduetkan Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo di MotoGP 2019. Sementara Alex Marquez baru promosi ke MotoGP pada musim 2020. Marc Marquez juga mengungkap klaim yang sama. Juara dunia MotoGP 6 kali itu bahkan mengaku mendapat pernyataan langsung dari Direktur Yamaha Lin Jarvis. Marquez mengatakan, Lin Jarvis dari Monster Energy Yamaha mengatakan bahwa tidak akan melihat keluarga Marquez di Yamaha. Dia sudah memberitahu saya secara pribadi pada 2016. Saya menghormati dan menerimanya. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Lin Jarvis angkat bicara dan membantah pernyataan Marc Marquez. Jarvis mengaku tidak pernah berbicara demikian dengan keluarga Marquez dan hubungannya dengan tim Yamaha. Saya belum pernah berbicara dengan Marc, kapan saya berbicara dengannya? Jelas ada pembalap lain yang bisa dipilih untuk proyek 2019. Marc sudah mengakui bahwa adiknya belum siap menghadapi MotoGP dan belum cukup kuat untuk jadi opsi utama. Terlebih lagi jika ada adiknya di Yamaha dan ketika dia bersama Honda yang jadi tim rival terbesar, maka akan terasa aneh, ucap Jarvis. Enea Bastianini memberikan pernyataan setelah dibandingkan dengan Jorge Martin. Penampilan gemilang pembalap Pramac Ducati Jorge Martin di MotoGP 2023 membuatnya dinilai layak naik ke tim pabrikan untuk menggantikan posisi Enea Bastianini. Menanggapi hal tersebut, Bastianini pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tidak cedera. Ia yakin bisa bersaing seperti Martin dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. Bastianini sadar betul posisinya kini terancam karena tampil kurang memuaskan di MotoGP 2023. Namun dia berani menjamin kualitasnya tak kalah hebat dengan Martin seandainya tidak dihantam cedera. Rider asal Italia itu mengakui performa Martin selama musim 2023 sangat gemilang. Meski demikian,
Bastianini juga yakin dirinya mampu tampil impresif jika dalam kondisi yang prima. Martin menyelesaikan musim yang luar biasa, tapi saya yakin jika saya tidak cedera, saya juga bisa bersaing memperebutkan gelar. Saya akan mencoba lagi tahun depan. Sepanjang musim 2023, Bastianini baru menunjukkan hasil apiknya saat mengaspal di sirkuit Sepang, Malaysia. Dia sukses meraih kemenangan perdananya di musim 2023. Ini menjadi bukti jika pernyataannya tersebut tidak main-main. Marco Bezzecchi sebut Marquez biasa saja di Ducati. Pebalap VR46, Marco Bezzecchi, memberikan komentarnya terhadap Marc Marquez yang baru saja menunjukkan hasil apiknya pada tes pasca musim di Valencia. Sebagaimana diketahui, Marquez menjadi pembalap tercepat keempat dalam tes resmi di sirkuit Valencia. Marc Marquez hanya terpaut 0,171 detik dari catatan waktu tercepat yang diraih Maverick Vinales pada aksi debutnya bersama Ducati. Namun, Marco Bezzecchi menyebut pencapaian Marc di tes Valencia biasa saja dan bukan suatu hasil yang sangat impresif. Dirinya juga membandingkan waktu putaran terbaik Marquez pada saat race dan tes pasca musim di Valencia yang menurutnya sama saja saat dia menunggangi Honda. Ia menurut saya terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa. Marc menggunakan Ducati Desmosedici 23 sama seperti saya dan Alex, jadi wajar jika dia cepat. Pada dasarnya, Desmosedici 23 adalah motor juara dan kompetitif. Sudah memiliki data satu musim penuh dan tidak terlalu banyak soal pengaturan mesin dan perangkat elektronik. Marc pada tes di Valencia terlihat sangat mendorong motornya sama seperti yang saya lakukan. Sedangkan sebagian pebalap lain tidak demikian. Misalnya Pecco yang terlihat santai hanya menyelesaikan 35 putaran. Marc mendapat putaran terbaik 1 menit 29 detik poin 4 pada tes Valencia. Sedangkan pada kualifikasi race di Valencia, Marc jauh lebih baik saat bersama Honda. Dia menorehkan waktu terbaiknya di angka 29,275 detik. Jadi menurut saya biasa saja dan tidak perlu memujinya berlebihan.